Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serina Indrana Raisya dengan NIM 24042381. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dan penerapan statistika serta penyajian data. Yang pertama ada asal mula istilah statistika. Awalnya statistika digunakan untuk data administratif dan pemerintahan. Yang pertama yaitu bahasa Latin atau bisa disebut Statisticum Collegium, yaitu Dewan Negara. Yang kedua ada bahasa Italia yaitu Statista atau negarawan dan politikus. Yang ketiga ada dalam bahasa Jerman yaitu State, yang artinya ilmu tentang negara. Kemudian yang terakhir ada dalam bahasa Inggris, bisa disebut statistik, yaitu ilmu tentang pengumpulan dan klasifikasi data. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan statistik dan statistika. Statistik adalah data atau kumpulan data, angka atau non-angka yang disusun dalam tabel atau diagram. Sedangkan statistika ialah ilmu yang mempelajari metode pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, dan penarikan kesimpulan dari data. Kemudian ada manfaat dan fungsi statistika. Manfaatnya yaitu mengevaluasi data, meringkas, merancang survei, dan mengukur inferensi. Kemudian fungsinya yaitu menyederhanakan data, membantu pengambilan keputusan, dan menyusun fakta sesuai kebutuhan. Lalu ada kegunaan dan aplikasi statistika. Menentukan sampel representatif, melihat perbedaan antar kelompok, membuat prediksi masa depan, digunakan dalam ilmu alam, sosial, bisnis, ekonomi, industriasi, dan pemerintahan. Contohnya yaitu seperti sensus, polling, dan quick coin. Lalu kemudian ada keterbatasan dan jenis-jenis statistika. Keterbatasannya yaitu yang pertama, hanya untuk masalah yang bisa diukur atau numerik. Yang kedua, tidak berlaku untuk fakta tunggal. Yang ketiga, hasil analisis bersifat pendekatan. Kemudian yang terakhir, kesimpulan bisa keliru jika tanpa tenaga ahli. Kemudian ada jenis-jenis statistika. Yang pertama yaitu berdasarkan aktivitas, deskriptif, dan inferensial. Yang kedua ada berdasarkan metode parametrik dan non-parametrik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif dilakukan dengan mengumpulkan data, menyederhanakan angka, menghitung ukuran pemusatan dan penyebaran. Kegunaannya yaitu menyajikan data ringkas, bisa dalam grafik atau numerik, dan mempermudah analisis. Kemudian yang kedua ada statistika inferensial, yaitu jika data berdistribusi normal, yaitu metode parametrik. Kemudian jika data tidak normal, yaitu metode non-parametrik. Statistik parametrik merupakan ilmu yang dapat diterapkan pada data yang memiliki sebaran atau distribusi normal. Intinya, statistik parametrik bisa diterapkan bila memenuhi asumsi normalitas. Contoh metode statistik parametrik ialah yang pertama uji Z atau 1 sampai 2 sampel. Kemudian uji T 1 atau 2 sampel. Kemudian korelasi Pearson dan perancangan percobaan dan lain sebagainya. Kemudian ada statistik non-parametrik, merupakan metode atau cara uji terhadap populasi yang tidak membutuhkan asumsi parameter apapun. Contohnya, metode statistik non-parametrik ialah uji tanda, rank sum test, rank correlation test, Fisher probability exact test, dan chi-square test. Selanjutnya yaitu data dan jenisnya. Data adalah fakta atau informasi hasil perhitungan atau pengukuran. Jenis data yang pertama ada kualitatif, yaitu seperti jenis kelamin dan warna. Kemudian yang kedua ada kuantitatif, seperti jumlah staf dan jumlah TV. Yang ketiga ada diskret dan kontinu, seperti jumlah mobil versus berat badan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang penyajian data. Penyajian data adalah cara menyusun dan menampilkan data agar lebih mudah dipahami. Dalam statistik sosial, penyajian data membantu mengubah data mentah yang banyak dan kompleks menjadi bentuk yang terstruktur seperti tabel, grafik, diagram, atau peta.
Tujuannya adalah agar informasi lebih jelas dan mudah dibandingkan. Penyajian data dalam bentuk tabel ada banyak. Yang pertama yaitu tabel klasifikasi tunggal, yaitu menyajikan data berdasarkan satu variabel saja, digunakan untuk data sederhana dan fokus pada satu aspek. Yang kedua ada tabel klasifikasi ganda, yaitu menyajikan data berdasarkan dua atau lebih variabel, digunakan untuk melihat hubungan atau perbandingan antar variabel. Kemudian yang ketiga yaitu tabel distribusi frekuensi, yaitu menyajikan data dalam interval-interval dengan menunjukkan jumlah kemunculannya atau frekuensi, digunakan untuk meringkas data yang besar agar lebih mudah dipahami. Ada beberapa macam bentuk diagram. Yang pertama yaitu diagram batang. Diagram batang adalah penyajian data dalam bentuk balok persegi panjang dengan panjang sesuai nilai data untuk memperlihatkan perbandingan antar kategori. Berikut adalah contoh gambarnya. Kemudian yang kedua ada diagram garis, yaitu penyajian data dalam bentuk titik-titik yang dihubungkan dengan garis untuk menunjukkan perubahan atau perkembangan data dari waktu ke waktu. Seperti contoh. Kemudian yang ketiga ada diagram lingkaran, yaitu penyajian data dalam bentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa juring sesuai dengan proporsi atau persentase tiap kategori terhadap keseluruhan data, seperti pada gambar. Lalu yang keempat ada histogram, adalah penyajian data berbentuk batang-batang yang saling berdekatan untuk menunjukkan distribusi frekuensi dari data dalam interval tertentu. Selanjutnya ada berbentuk poligon frekuensi, yaitu penyajian data berupa grafik garis yang menghubungkan titik-titik tengah tiap kelas pada distribusi frekuensi, seperti gambarnya. Selanjutnya lagi ada OGIF, yaitu penyajian data dalam bentuk grafik garis yang menunjukkan frekuensi kumulatif dari suatu distribusi data. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi tersebut. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.